pagi ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, kita angkat lagu pujian yang pertama. Hari ini harinya Tuhan. Semuanya bernyanyi ya, ikut kakak-kakaknya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semerak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah Tuhan untuk kita pada minggu ini adalah titah yang kedua. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang sudah menghafal titah kedua? Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sama-sama kita mengucapkan, ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita mau mengaku dosa-dosa kita karena kesalahan yang sudah kita perbuat selama 1 minggu ini. Ke papa, ke mama, ke adik, ke semuanya. Untuk itu, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita angkat lagu pujian Aleamam Asiroham. Kita bernyanyi sungguh-sungguh ya.
sekolah minggu, kita pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa sepanjang minggu ini. Melawan orang tua, bertengkar dengan kakak dan adiknya, dengan temannya ketika bermain, berbohong, mencuri, dan banyak lagi. Nah, kalian mau nggak dosanya diampuni Tuhan? Nah, yang mau dosanya diampuni, ayo sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk minta pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anakmu datang di hadapanmu memohon ampun akan kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini, yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja, baik kepada orang tua kami, terhadap kakak dan adik kami di rumah, dan juga terhadap teman-teman kami ketika kami bermain. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuninya, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke, saatnya kita akan melakukan ujian yang berikutnya. Tetapi semuanya harus berdiri. Semuanya ikut gerakan kakak-kakaknya. Kita angkat dalam ujian berikutnya. I love you Jesus. Yuk, sama-sama yuk. Epistel kita minggu ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12b. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama membacakan Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12b. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, sekarang kita akan mengaku iman percaya kita. Semuanya berdiri, kita angkat lagu ujian. Dengar dia panggil nama saya. Sama-sama ya, semuanya berdiri. Lihat kakak-kakaknya. Dengar
Sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu. Oke, saatnya kita mendengarkan warta sekolah minggu. Pastikan kamu tetap di tempat, karena hari ini akan banyak pengumuman yang akan kakak sampaikan dan yang harus kamu ingat. Oke, yang pertama, ibadah kita hari ini akan dipimpin langsung seperti tadi yang Kak Agus bilang, Amang Pendeta Sirait. Yang kedua, mulai minggu depan kita akan kembali menilai epistel atau ayat hafalan. Untuk itu, hari ini kakak akan kasih ayat hafalan untuk kamu hafal di rumah, mulai dari horong 2 sampai horong 4. Sekali lagi, kakak akan memberikan ayat hafalan untuk kamu hafal di rumah untuk horong 2 dan horong 4. Terus, kamu minta tolong ke papa mama, ke kakak atau siapa saja untuk memvideokan kamu yang sedang mengucapkan ayat hafalan. Setelah itu bagaimana? Kamu kirimkan video kamu melalui Amang Pendeta Jemaat atau Inang Bimbel Pro. Sekali lagi ya, bilang ke papa mamanya, kamu menghafal dulu nih. Setelah itu, kamu minta tolong divideokan. Baru video kamu itu kamu kirim melalui Amang Pendeta Jemaat dan Inang Bimbel Pro. Setelah itu, kakak-kakak sekolah minggu akan mencatat nama kamu. Pastikan kamu ucapkan dulu apa? Nama dan marga. Harus ada ya, karena banyak nama yang sama. Nama dan marga, horong berapa, dan week mana. Oke? Paham ya sampai di situ untuk masalah ayat hafalan. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan kakak-kakak sekolah minggunya. Kemudian, nih harus kamu catat, ambil penanya dulu. Ayat hafalan untuk minggu depan yang harus kamu hafal ya. Ayat hafalan untuk minggu depan tertulis di Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Sekali lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Singkat kok itu. Nanti mulai dari sekarang kamu hafal ya pelan-pelan. Terus kirimkan videonya. Kakak-kakak sekolah minggu menunggu ya. Kemudian, selama pandemi COVID-19, kita akan tetap mengikuti ibadah secara online. Jadi pastikan kamu tidak ketinggalan karena akan banyak informasi-informasi yang akan dibagikan kakak sekolah minggu. Yang terakhir, minggu lalu kan sudah dibilang nih bahwa akan diumumkan nama-nama pemenang pertandingan yang dulu. Ingat kan? Yang mulai bulan Februari sampai Maret. Nah, setelah nanti ibadah ini selesai, para pemenang akan ditampilkan namanya. Jadi kamu bisa lihat, kamu namanya juara berapa, kamu berada di kelompok mana. Nanti kita tampilkan semuanya. Selamat kepada semua adik-adik sekolah minggu yang juara, dan yang belum juara, pastikan kamu tetap mengikuti dan tetap latihan. Jangan patah semangat. Oke? Itu aja warta sekolah minggu hari ini. Jangan lupa mencatat semuanya. Sekali lagi, kalau ada yang kurang paham atau kurang ingat, boleh hubungi kakak-kakak sekolah minggunya. Itu aja untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman. Dan kamu tahu nggak siapa yang akan membawakan firman hari ini? Hari ini firman atau khotbah kita akan disampaikan oleh Amang Pendeta Sirait. Untuk itu, pastikan kamu tetap duduk manis di situ ya. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Yuk, sama-sama yuk.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekalian. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu dalam bentuk online. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Sekali lagi, kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita telah mendengarkan juga tentang bagaimana anak-anak Tuhan hidup di dalam terang. Sekarang kita diajak, kata Yesus, Akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan bersamaku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Maka orang-orang yang telah menerima Yesus, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ada beberapa perkataan Tuhan Yesus tentang aku adalah dalam kitab Yohanes. Nanti tolong dibaca semuanya ya. Aku adalah roti hidup. Tertulis dalam Yohanes berapa itu? Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah terang dunia dalam konteks itu. Tolong dicari nanti dalam kitab Yohanes itu ya. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita telah hidup di dalam terang itu. Maka orang-orang yang hidup di dalam Yesus, dia tidak berjalan di dalam kegelapan. Orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan, dia akan gamang. Dia akan takut berjalan dalam kehidupan ini, sebab dia berjalan di dalam kegelapan. Dia akan gamang, tidak tahu mana yang akan dijalani. Tapi orang yang hidup di dalam Yesus, karena Yesus itu adalah terang, maka dia dengan jelas dapat berjalan, melihat segala sesuatu di dunia ini. Ini yang jahat dan ini yang baik. Dia mampu melihatnya ketika ia hidup di dalam Yesus. Maka akulah terang dunia, kata Yesus dalam konteks ini. Maka barang siapa yang berjalan di dalam Yesus, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Masih ingatkah anak-anak sekolah minggu, ketika umat Allah Israel dibawa oleh Allah melalui Musa dari Mesir menuju tanah Kanaan, di sepanjang perjalanan pagi dan siang, malam hari, umat Allah terus berjalan. Maka ketika malam hari, mereka pasti takut, mereka pasti gentar, karena kegelapan memenuhi bumi. Tidak mau tahu jalan mana yang harus ia tempuh. Tetapi Allah datang. Dengan apa? Mas ingat? Dengan tiang api. Maka tiang api itu adalah gambaran terang Tuhan Yesus yang menyinari perjalanan umat Allah, sehingga mereka sampai ke tanah Kanaan karena mereka berjalan
di dalam terang Tuhan. Ketika siang hari supaya mereka tidak kepanasan, Allah datang terhadap umatnya melalui tiang Allah. Maka orang-orang yang berada di dalam Tuhan, dia akan hidup di dalam sukacita Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak sekolah minggu, marilah untuk hidup di dalam terang Tuhan Yesus. Maka kita akan selalu hidup di dalam sukacita Tuhan. Tidak akan mengganggu teman-temannya lagi, tidak akan berdusta lagi, tidak akan melawan orang tuanya lagi. Sebab dia hidup dalam terang Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu HKBP Marturia, marilah untuk hidup di dalam terang Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada minggu ini. Tuhan mengajak kami agar kami hidup di dalam terang Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami adalah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, gereja, berkati juga orang tuanya, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Semuanya udah pegang persembahan kan? Ayo, yang belum pegang persembahan minta dulu ke papa mamanya. Ayo, kita mau mengumpulkan persembahan. Angkat di tangan kanannya. Ayo, lihat kakak-kakaknya. Angkat di tangan kanannya. Gimana kemarin kita berangkat sekolah minggu ya Tuhan? Sama-sama ya, suaranya yang kuat. 3, 2, 1 ya. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang kecil ini. Amin. Bagus. Kita angkat lagu pujian. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Yang semangat ya. Oke. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Oh,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu HKBP Marturia. Tuhan Yesus memberkati.